Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini lanjutan kitab Mutammimah Ajrumiyah jilid 2 tentang isim-isim yang mansub, yaitu maf'ul ma'ah. Di mana sebelumnya isim mansub itu ada istighal, ada munada, ada maf'ul fi atau daraf daman daraf makan, ada juga masdar atau maf'ul mutlak, ada juga maf'ul min ajlih, sekarang maf'ul ma'ah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Babul maf'uli ma'ah, bermula ini itu bab pada menjelaskan tentang maf'ul ma'ah. Apa itu maf'ul ma'ah? Wahwal ismul mansubul ladzi yuzkaru ba'da wawin bima'na ma'ah. Dan bermula dianya maf'ul ma'ah itu isim yang mansub, isim yang dinasabkan akan dianya isim alladzi, isim alladzi yuzkaru yang disebutkan akan dianya isim ba'da wawin sesudah waw, yang ada ianya waw bimakna ma'a, dengan makna ma'a. Kenapa dia disebutkan? Libayani man fu'ila ma'ahul fi'lu, untuk menjelaskan siman yang diperbuat bersamanya siman akan perbuatan. Masbukan, hal keadaan isim mansub itu didahulukan bijumlatin fiha fi'lun, didahulukan dengan satu jumlah fiha yang dalamnya jumlah itu ada fi'il, au ismon fihi ma'nal fi'li, atau didahulukan dengan satu jumlah yang dalamnya jumlah itu ada isim, fihi yang dalamnya isim itu ada ma'nal fi'li, makna fi'il, wa hurufuhu dan hurufnya fi'il. Maf'ul ma'ah yaitu ismul mansub, satu isim yang mansub, yang dinasabkan. Maf'ul ma'ah satu isim yang mansub. Yang menjadi maf'ul ma'ah, yang kita i'rab sebagai maf'ul ma'ah, mesti isim dan harokatnya mansub, statusnya mansub, yang menasabkan dia siapa? Ada amil di belakangnya. Yang isim itu, isim mansub tersebut disebutkan sesudah waw, yang arti waw itu waw ma'ah. Satu isim yang mansub yang disebut sesudah waw ma'ah. Kenapa disebut? Nah, untuk apa isim mansub tersebut? Libayani man, untuk menjelaskan siapa yang bersama dia dilakukan perbuatan. Jadi untuk menunjukkan teman dalam melakukan perbuatan. Untuk menjelaskan siman yang diperbuat bersamanya siman akan perbuatan. Nah, jadi tujuan dari maf'ul ma'ah itu untuk menyatakan kebersamaan. Masbukan bijumlatin fiha fi'lun, di mana isim mansub tersebut yang disebut sesudah waw ma'ah harus didahului oleh satu jumlah yang dalam jumlah itu ada fi'il. Maksudnya didahului oleh jumlah fi'il dan fa'il. Ada jumlah fi'il dan fa'il, kemudian ada waw ma'ah, kemudian ada isim mansub. Itu baru namanya maf'ul ma'ah. Au ismon fihi ma'nal fi'li, ismon kita ataf kepada fi'lun, atau didahulukan dengan satu jumlah yang dalam jumlah itu ada isim, yang dalam isim itu ada makna fi'il dan hurufnya fi'il. Atau isim mansub, satu isim yang mansub yang disebutkan sesudah waw ma'ah yang didahului sebelumnya oleh satu jumlah fi'il fa'il atau jumlah isim yang bermakna fi'il, isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, di mana dalam isim fa'il atau isim maf'ul itu juga ada huruf-huruf fi'il. Jadi dari contoh baru bisa kita pahami. Contoh dulu. Contoh ja'al amiru wal jaisha. Ja'al amiru wal jaisha. Datanglah oleh seorang amir panglima. Ja'al amiru, datanglah oleh pemimpin, wal jaisha, bersama pasukan. Contohnya 3. Wastawal ma'u wal khashabata, tinggilah air bersama kayu. Wal khashabata. Wa ana sairun wan naila,
Bermula saya itu yang berjalan wan Nila bersama sungai Nil. Kita pasang satu-satu. Ja'al amiru wal jaisha, datanglah oleh seorang amir, panglima, wal jaisha bersama pasukan. Ja'a fi'il madhi, tugasnya merafa'kan fa'il. Al amiru fa'il ja'a, hukum fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Wa ma'a jaisha maf'ul ma'a, hukum maf'ul ma'a mansub tanda nasab patah. Coba kita lihat. Maf'ul ma'a adalah satu isim yang mansub. Jaisha isim, tandanya ada alif lam. Dan dia mansub. Nah, siapa yang menasabkan Jaisha? Ja'a. Nah, Ja'a. Isim yang mansub yang disebutkan sesudah waw bermakna ma'a. Jadi Jaisha isim mansub disebutkan sesudah waw ma'a, yaitu wa. Wal Jaisha. Kenapa dia disebutkan? Libayani man fu'ila ma'ahul fi'lu, untuk menjelaskan siapa yang diperbuat bersamanya perbuatan. Ini untuk menjelaskan teman datangnya Amir. Datanglah Amir bersama siapa Amir datang? Datanglah panglima bersama siapa panglima datang? Bersama pasukannya. Nah, jadi tujuan dari wal jaisha maf'ul ma'a untuk menunjukkan kebersamaan datang bersama panglima tadi. Nah, tadi di belakang isim mansub yang disebutkan sesudah waw ma'a yang didahulukan oleh satu jumlah yang dalam jumlah itu ada fi'il. Didahulukan oleh jumlah fi'il dan fa'il, yaitu ja'al amiru. Sesudah ada ja'al amiru, ja'a fi'il, amiru fa'il, baru ada maf'ul ma'anya wal jaisha. Nah, jadi nggak boleh wal jaisha dulu. Nah, jadi maf'ul ma'a isim mansub sesudah waw ma'a, kemudian di belakangnya ada jumlah fi'il dan fa'il, yaitu ja'al amiru wal jaisha. Nah, artinya di sini kita ataf juga boleh. Kalau ataf berarti ja'al amiru wal jaishu. Datanglah oleh panglima wal jaishu, dan datanglah oleh pasukan. Boleh di ataf. Tapi di sini kita mau menjadikan jaisha sebagai maf'ul ma'a, boleh. Karena nanti ada juga yang tidak bisa diataf. Kalau diataf nggak sah, maknanya jadi salah. Ketika itu mesti jadi maf'ul ma'a. Ini contoh. Contoh kedua. Wastawal ma'u wal khashabata. Tinggilah air bersama kayu. Jadi khashabah ini satu kayu yang ditancapkan di sungai. Khashabah sebenarnya meteran untuk mengukur ketinggian air. Nah, jadi kayu ditancap di sungai, kemudian air sungai turun naik, ketahuan lagi turun apalagi naik, ketahuan dengan melihat kayu itu, kayu meteran khashabah. Ini istawal ma'u wal khashabata. Tinggilah air bersama kayu. Jadi air meninggi sehingga sampai ke puncak kayu untuk mengukur kedalaman air. Istawal ma'u wal khashabata, naiklah air bersama kayu. Waw rataf, istawa fi'il madhi ini. Tugasnya merafa'kan fa'il, al ma'u fa'il, kum fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Waw ma'a, al khashabata maf'ul ma'a. Hukum maf'ul ma'a mansub tanda nasab patah. Coba kita pasang. Maf'ul ma'a satu isim yang mansub. Khashabata isim tandanya ada alif lam. Kemudian dia mansub tanda nasab patah. Kemudian dia disebut sesudah waw ma'a, ada di belakangnya wal khashabata, ada waw ma'a. Disebutkan dia untuk menjelaskan teman terjadinya perbuatan, yaitu tinggilah, naiklah air bersama kayu. Kayu bersama dengan air. Kemudian dia didahulukan oleh jumlah fi'il dan fa'il. Sebelum wal khashabata sudah ada istawal ma'u. Ada fi'il istawa, ada al ma'u fa'ilnya. Nah, jadi di sini wal khashabata sahlah dia jadi maf'ul ma'a. Dalam contoh ini khashabata nggak boleh diataf kepada ma. Kalau diataf rusak makna. Istawal ma'u wal khashabatu. Naiklah air wal khashabatu, dan naiklah kayu. Nggak sah. Karena kayu itu nggak naik-naik, dia ditancapkan. Jadi yang naik air doang. Pada contoh seperti ini contoh mesti dinasabkan atau lebih kuat nasab. Wastawal ma'u wal khashabata bacanya.
Naiklah air bersama kayu. Kemudian wa ana sairun wan nila. Bermula saya itu yang berjalan bersama Sungai Nil. Maksud saya berjalan bersama Sungai Nil yaitu berjalan bersama mengalirnya Sungai Nil atau mengikuti aliran Sungai Nil, berjalan di pinggir sungai. Kita lihat nih penjelasannya. Waw rataf ana isim dhamir bina di atas sukun pada maharafa mubtada. Sairun khabar. Hukum khabar marfu tanda rafa' dhammah. Waw ma'a nila maf'ul ma'a. Hukum maf'ul ma'a mansub tanda nasab fathah. Kita lihat sah enggak an-nila jadi maf'ul ma'a? Maf'ul ma'a satu isim, an-nila isim yaitu ada alif lam. Kemudian mansub, nila mansub tanda nasab fathah. Disebutkan sesudah waw ma'a. Waw ada waw ma'a. Untuk menjelaskan man fa'ila ma'ahul fi'lu, untuk menjelaskan teman yang dikerjakan perbuatan bersama dia, yaitu aku berjalan bersama sungai. Bersama siapa sih aku berjalan? Bersama sungai, untuk menunjukkan persamaan. Nah, kemudian di mana isim mansub tadi didahulukan oleh satu jumlah fi'il dan fa'il. Di belakang wan naila nggak ada fi'il dan fa'il. Ini contoh kedua. Atau didahulukan oleh satu isim di mana dalam isim itu ada makna fi'il. Nah, wan naila didahulukan oleh satu isim yaitu sairun. Sairun isim fa'il. Di mana dalam isim fa'il itu mengandung makna fi'il. Karena sairun itu sama aja seperti yasiru. Wa ana asiru, seperti aku itu sedang berjalan. Jadi sairun itu memang isim, tapi dalam isim itu ada makna fi'il, itu makna yasiru. Dan ada huruf fi'il juga. Dalam sairun itu ada huruf fi'il yaitu huruf sara. Karena fi'il dari sairun sara yasiru. Ba'a yabi'u. Nah, jadi berarti wan naila sahlah kita jadikan sebagai maf'ul ma'a. Karena dia didahulukan oleh satu jumlah yang dalam jumlah itu ada isim yang bermakna fi'il yaitu isim fa'il sairun. Dan ada juga huruf-huruf fi'ilnya yaitu sairun, ada sin, ada ra. Sara. Jadi sah. Walaupun dalam posisi ini nggak sah di atas, nggak boleh kita baca wa ana sairun wan nailu. Bermula aku itu yang berjalan. Dan sungai juga berjalan, nggak sah karena sungai itu nggak berjalan. Yang berjalan itu orang. Kalau sungai itu jara, yajri, mengalir. Nah, jadi di sini mesti jadi maf'ul ma'a. Wa ana sairun wan naila. Coba kita lihat dulu. Waqad yajibun nasbu 'alal maf'uliyah nahu al-misalainil akhiraini. Nah ini. Waqad yajibun nasbu, dan kadang-kadang wajiblah oleh nasab 'alal maf'uliyah untuk maf'ul. Maf'ul ma'a maksudnya. Kadang-kadang isim yang berada sesudah waw ma'a itu mesti kita nasab, wajib nasab. Kita nasab, kita i'rab sebagai maf'ul, enggak boleh diataf. Nahul misalainil akhiraini. Demikian itu seumpama dua contoh yang akhir. Yang di atas tadi istawal ma'u wal khashabata wa ana sairun wan naila, itu contoh wajib kita jadikan, kita i'rab sebagai maf'ul ma'a. Istawal ma'u wal khashabata mesti jadi maf'ul ma'a. Wa ana sairun wan nila, nila juga mesti maf'ul ma'a. Kenapa? Karena enggak sah di ataf. Kalau di ataf rusak maknanya. Beda dengan contoh di atas, ja'al amiru wal jaishu, contoh pertama. Contoh pertama kita baca jaishu boleh, ja'al amiru wal jaishu. Kalau kita baca jaishu berarti waw rataf. Jaishu kita ataf kepada amiru. Kalau kita baca wal jaisha, ja'al amiru wal jaisha, berarti jaisha ini jadi maf'ul ma'a. Waw ma'a. Dua-duanya boleh. Contoh kedua dan ketiga itu mesti kita nasab, wajib. Kenapa? Karena nggak sah di ataf. Istawal ma'u wal khashabata. Naiklah air bersama kayu. Nggak boleh istawal ma'u wal khashabatu. Naiklah air dan naiklah kayu. Kenapa? Karena kayu itu nggak naik dia. Karena dia alat untuk mengukur ketinggian air. Jadi kayu itu sendiri nggak naik-naik. Kemudian wa ana sairun wan naila. Aku itu berjalan bersama aliran sungai. Nggak boleh aku itu yang berjalan dan sungai juga berjalan. Karena sungai nggak berjalan tapi mengalir. Berarti kalau di ataf nggak sah.
Jadi dalam contoh kedua dan ketiga itu contoh wajib kita i'rab sebagai maf'ul ma'ah. Wa nahwu dan contoh lain yang wajib nasab. La tanha anil qabihi wa ityanahu. La tanha anil qabihi wa ityanahu. Janganlah engkau melarang dari keburukan wa ityanahu bersama melaksanakannya keburukan. La lanahi tanha fi'il mudhari' majzum dengan lanahi tanda jazam buang akhir. Tanha fi'il mudhari' tugasnya merafa'kan fa'il, dhamir dalam fa'il takdirnya anta. An huruf jar, qabihi majrur dengan an tanda jar kasrah. Waw ma'a ityana maf'ul ma'a, hukum maf'ul ma'a mansub tanda nasab patah, mudhaf ityana hu mudhaf ilaih. Nah, jadi di sini wajib kita nasab ityana. Janganlah engkau melarang dari keburukan wa ityanahu bersama melaksanakannya keburukan. Karena kalau kita ataf enggak sah. Misalkan waw kita jadikan huruf ataf, ityana kita baca ityanihi. Kita ataf kepada kabeh jadi rusak arti. Jadi arti gimana? Janganlah engkau melarang dari keburukan dan janganlah engkau melarang dari ityanihi, dari melaksanakan keburukan. Artinya jadi salah. Jangan engkau melarang dari keburukan, jangan pula melarang dari melaksanakannya keburukan. Padahal melaksanakan keburukan harus dilarang. Makanya ityana enggak sah kita ataf kepada qabih. Jadinya dalam contoh ini, pada contoh-contoh yang enggak sah untuk diataf, wajib kita i'rab sebagai maf'ul ma'ah. Berarti wajib kita baca nasab. La tanha anil qabihi wa ityanahu. Contoh lagi yang enggak sah ataf, mesti kita i'rab sebagai maf'ul ma'ah. Mata Zaidun wa tulu asyamsi. Matilah oleh si Zaid bersama keluar matahari. Mata fi'il madhi, Zaidun fa'ilnya hukum fa'il marfu' tanda rafa' dhammah, waw ma'a tulu'a maf'ul ma'a, hukum maf'ul ma'a mansub tanda nasab patah. Mudhaf tulu'a syamsi mudhaf ilaih. Jadi tulu'a mesti maf'ul karena enggak sah kita ataf tulu'a kepada Zaidun, kita baca tulu'u. Rusak arti. Mata Zaidun, matilah si Zaid. Wa tulu'u syamsi, dan matilah oleh keluar matahari. Karena matahari enggak mati. Jadi enggak sah ataf di sini, makanya wajib baca tulu'a. Nah, mata Zaidun wa tulu'a, enggak boleh wa tulu'u. Enggak boleh waw ini kita jadikan waw ataf, tapi harus waw ma'ah. Wa qawlihi ta'ala, dan firmannya Allah Ta'ala, fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum, maka kumpulkan olehmu akan urusan kamu, wa syuraka'akum, dan bersama sekutu kamu. Ajmi'u amrakum, kumpulkan olehmu akan urusan kamu, wa syuraka'akum, bersama syarikat kamu. Nah, jadi fajmi'u fa huruf ataf itu ajmi'u fi'il amar. Tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul, waw dhamir jama' pada maharafa jadi fa'il ajmi'u, amra maf'ulnya, hukum maf'ul mansub tanda nasab patah. Mudhaf amrakum isim dhamir dibina di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih. Waw ma'a syuraka'a maf'ul ma'a, hukum maf'ul ma'a mansub tanda nasab patah. Mudhaf syurakakum isim dhamir dibina di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih dengan syuraka. Di sini juga contoh wajib nasab. Enggak boleh kita baca wa syuraka'ukum. Fa ajmi'u amrakum. Nah, jadi enggak sah di sini. Enggak sah di sini syuraka'a kita ataf kepada amra. Kenapa? Karena ajmi'u itu fi'il sulasi yang ditambah satu huruf, ajma'a. Aslama yuslimu islam, muslim aslim, ajmi'u. Jadi ajmi'u itu tidak muta'adiyah kepada benda-benda yang berain, tapi kepada perkara urusan. Ajmi'u amra. Enggak boleh ajmi'u syuraka'a, enggak ada itu di pemakaian dalam bahasa Arab. Kalau yang muta'adi kepada benda-benda itu jamaah yang 3 huruf. Nah, karena di sini ajmi'u 4 huruf, enggak boleh muta'adi kepada syuraka. Jadi enggak sah syuraka kita ataf kepada amra, di mana i'rabnya nanti jadi maf'ul ajmi'u. Nah, jadi ajmi'u amrakum, maka kumpulkan olehmu akan urusan kamu bersama sekutu-sekutu kamu. Lanjut. Waqad yatarajjahu 'alal 'atafi.
nahu kumtu wa zaidan. Dan kadang-kadang yatarajjahu, lebih kuat ianya menjadi wa yatarajjahu, qad yatarajjahu. Kadang-kadang lebih kuat ianya nasab alal atfi, di atas ataf. Maksudnya ada contoh-contoh tertentu yang lebih kuat kita nasab sebagai maf'ul ma'a daripada kita ataf. Itu arti yatarajjahu alal atfi. Kadang-kadang lebih kuat ianya nasab dibanding ataf. Mana contoh yang lebih kuat ataf, nasab daripada ataf? Contoh, qumtu wa zaidan, telah berdiri aku bersama Sidit. Qumtu, telah berdiri aku, wa zaidan, bersama Sidit. Qumtu fi'il dan fa'il, kum fi'il madhi, tu dhamir muttasil, pada maha rafa' jadi fa'il kum. Waw ma'a, zaidan maf'ul ma'a, kum maf'ul ma'a mansub, dan nasab patah. Jadi wa zaidan. Ini lebih bagus kita baca wa zaidan sebagai maf'ul ma'a daripada kita baca wa zaidun. Qumtu wa zaidun misalkan. Aku berdiri dan Sidit. Aku berdiri dan telah berdirilah Sidit. Kalau kita baca zaidun berarti dia kita ataf kepada tu yang ada pada kum. Qumtu, aku berdiri. Tu ini jadi fa'il. Wa huruf ataf. Zaidun kita ataf kepada tu, kepada fa'il qama, jadi dia marfu' juga. Qumtu wa qama zaidun, seolah-olah seperti itu. Telah berdirilah aku dan berdirilah oleh Sidit. Tapi zaidun kita ataf kepada zamir tu, fa'ilnya kum, itu lemah. Kenapa? Baru kuat biasanya harus dipasal dulu. Harus dikeluarkan dulu. Misalkan qumtu ana. Harus ada zamir fasalnya. Dhamir pemisah istilahnya. Itu baru boleh zaidun kita ataf kepada tu. Sesudah tu ini ditambah lagi satu dhamir fasal yaitu ana. Qumtu ana wa zaidun. Itu baru lebih bagus rafa. Tapi di sini karena qumtu doang enggak ditulis ana, lebih baik wa zaidan itu kita i'rab sebagai maf'ul ma'a. Waw itu kita jadikan waw ma'a, bukan waw ataf. Jadi kita baca qumtu wa zaidan, bukan qumtu wa zaidun. Kecuali qumtu ana baru wa zaidun. Waqad yatarajjahul atfu alaihi nahul misalil awwali wa nahu jaa zaidun wa amrun. Dan kadang-kadang lebih kuatlah oleh ataf. Waqad yatarajjahul atfu, dan kadang-kadang kuatlah oleh ataf alaihi, di atasnya maf'ul ma'a. Nahul misalil awal, bermula demikian, itu seperti contoh pertama. Kalau tadi lebih bagus kita jadikan maf'ul ma'a daripada ataf seperti qumtu wa zaidan, ini sekarang lebih bagus ataf, lebih kuat kita ataf dibanding kita jadikan maf'ul ma'a. Contoh yaitu contoh pertama, ja'al amiru wal jaishu. Ja'al amiru wal jaishu itu lebih baik ataf karena di ataf juga sah. Datanglah oleh panglima dan datang pula oleh tentara. Itu lebih kuat ataf, walaupun boleh juga kita nasab. Dan seumpama ja'a zaidun wa amrun, datanglah oleh Sidit dan datanglah oleh si Umar. Pada contoh seperti ini lebih baik kita ataf. Kenapa lebih baik ataf? Ini ada alasannya. Fal atfu fihima wa fima ashbahahuma arjahu li'annahul aslu. Maka bermula ataf pada keduanya. Keduanya contoh yang pertama yaitu ja'al amiru wal jaishu, dan contoh kedua ja'a zaidun wa amrun. Ja'a fi'il madhi, zaidun fa'ilnya, wa ataf, amrun ataf kepada zaidun. Fal atfu fihima, maka bermula ataf pada keduanya. Keduanya contoh pertama, dan ja'a zaidun wa amrun. Wa fima ashbahahuma, dan pada mama yang menyerupai akan keduanya. Pada contoh-contoh yang lain itu arjahu, khabar atfu, maka bermula ataf pada keduanya itu arjah, lebih kuat. Jadi ja'a zaidun wa amrun, ja'al amiru wal jaishu lebih kuat kita ataf. Kenapa? Li'annahul aslu, karena ataf di situ asal. Maksud asal penggunaan waw yaitu untuk huruf ataf, bukan untuk ma'a. Pada kondisi tertentu ketika di ataf enggak sah, merusak makna,
baru waw yang tadinya huruf ataf kita jadikan waw bermakna ma'a. Beginilah lebih kurang tentang maf'ul ma'a. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.